Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Narjas Channel. Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Alexander Krzyzczuk melawan Jan-Krzysztof Duda. Dan sebelum dimulai, saya ingin kalian tahu dulu bahwa sebenarnya saya juga punya akun Instagram dengan nama pengguna naro_jazz. Saya sengaja tidak publik ini karena saya jarang sekali untuk buka-buka Instagram. Dan kalian juga nggak perlu follow kok. Yang ingin saya sampaikan adalah, saya mendapat game ini dari salah satu kawan-kawan kita yang mengirim pesan di akun Instagram saya seperti ini. Oke, kode-kode yang dimaksud ini kalau dalam catur dinamakan BGM. Dan terlepas dari valid atau tidaknya game ini, saya sudah lihat dan ini sangat menarik untuk dibahas. Dan oke lah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Duda sebagai putih dan Krzyzczuk memegang hitam. Permainan dimulai dengan D4 dan kuda F6, lalu C4 dan G6, dilanjut kuda C3 dan gajah ke G7. Pembukaan King's Indian Defense. Lalu E4, variasi serangan 3 pion. Krzyzczuk D6 mencegah pion untuk naik ke E5. Dan setelah pion F3, barulah Krzyzczuk rokade pendek. Duda kuda G ke E2, lanjut pion A6 mengontrol petak B5 untuk kuda. Dibalas dengan gajah ke E3. Dan di sini Krzyzczuk memainkan pion ke B5, mengorbankan pion untuk mulai menyerang sayap menteri putih. Oke, pengorbanan diterima. Duda pion kali B5, pion kali pion, ya tentu dimakan lagi dengan kuda. Nah, ini adalah salah satu contoh jika opening itu akan berpengaruh pada jalannya permainan. Di awal, Duda menyerang dengan 3 pion yang memegang kontrol penuh petak pusat. Krzyzczuk mengorbankan pion dan mendapat 2 file semi terbuka, yaitu file A dan B yang bisa berguna pada nantinya. Oke, permainan dilanjutkan dengan kuda B ke D7, dijawab dengan menteri ke D2. Krzyzczuk pion C6 mengusir kuda, kuda mundur ke C3. Lanjut lagi dengan pion E5 mengacak pertukaran pion, mungkin dengan ide memaksimalkan gajah yang menyerang sayap menteri. Dan di sini Duda memainkan rokade panjang. Entah apa yang dia pikirkan, yang jelas gerakan ini sangat-sangat beresiko. Hitam punya file A dan B yang semi terbuka, yang bahkan sudah ditempati benteng. Tapi entahlah, kita lanjut saja. Ya tentu saja Krzyzczuk menyambut dengan senang posisi ini. Dia memainkan menteri ke A5, sebuah pertanda jika para perwiranya akan menyerang sayap menteri putih. Duda menginginkan pertukaran gajah dengan gajah ke H6, ya karena gajah di sini sudah sangat siap untuk membantu penyerangan. Dibalas dengan kuda ke B6 dan pertukaran gajah. Gajah kali gajah, tentu dimakan kembali dengan raja. Masih lagi disambung dengan pertukaran pion. Setelah pion kali E5 dan dimakan kembali oleh pion, Duda kuda ke G3, mungkin persiapan pion H4 H5 dan sekaligus membuka diagonal untuk gajahnya. Lalu gajah ke E6 menekan pion 3 kali, sekaligus menghubungkan kedua bentengnya agar benteng F bisa ke B8. Di sini sedikit trik kecil ditunjukkan oleh Duda dengan mengorbankan kuda ke F5 skak. Oke. Jika pion kali kuda, menteri G5 skak, raja H8, dan menteri kembali memakan kuda skak, raja G8. Di sini Duda bisa memilih draw atau remis dengan pengulangan repetisi 3 kali, menteri G5 dan menteri F6. Oke, kembali ke permainan. Di sini Krzyzczuk tidak memakan kuda, tapi raja ke H8. Dan tetap saja Duda menteri ke G5, idenya seperti tadi ya. Lanjut kuda F mundur ke D7, dan dijawab dengan kuda ke E7. Kuda ini menjadi sangat kuat, dia memblokir petak pelarian raja.
Oke, dilanjut Grischuk memakan pion A2 dengan gajah. Sudah tentu pion H4 dengan ide ke H5. Gajah mundur ke B3, bukan hanya sekedar mengancam benteng, tapi persiapan menteri ke A1 skak. Jika kuda menutup, gajah kali benteng, raja kali gajah, dan menteri kali kuda. Dan oleh karena itu, Duda memainkan gajah ke D3, ikut menjaga petak B1. Grischuk memakan benteng dengan gajah. Duda tidak memakan gajah, tapi melanjutkan serangannya dengan pion H5. Dibalas dengan pion F6 mengusir menteri. Coba kita analisis. Sebenarnya di sini Duda bisa memakan pion dengan kuda skak. Jika pion kali kuda, pion kali pion discover skak. Raja G8 dan jadilah pola skakmat yang dinamakan dengan skakmat Damiano. Silahkan kalian lihat video macam-macam pola skakmat di channel ini. Di sini kita punya monster pion di G6. Jadi apa? Ya tentu saja benteng H8 skak. Raja kali benteng, menteri H6 skak. Raja G8 dan menteri H7 skakmat. Ya mungkin kalian sudah tahu ya. Oke, kembali sebentar. Tapi apabila pion tidak memakan kuda dan raja ke G7, dengan simpel menteri ke G4. Jika pion kali kuda, menteri kali pion skak. Dan lagi-lagi putih punya kesempatan untuk melakukan draw. Oke, kembali ke permainan. Tapi di sini Duda memakan pion dengan pion dan mengorbankan menterinya. Ya tentu saja jika pion kali menteri, benteng kali pion H7 skakmat. Dan ancaman benteng kali H7 skakmat ini sulit untuk mengatasinya. Jika pion maju, menteri H6 skakmat. Petak G8 dijaga kuda. Raja G7, benteng kali pion tetap skakmat. Bagi kalian yang penasaran, saya sarankan untuk pause dulu video ini dan temukan langkah terbaik hitam untuk menjawab problem ini. Oke, dan di sini Grischuk menemukan gerakan brilian itu. Apakah kalian juga menemukannya? Dia mengatasi problem ini dengan benteng F7. Ini adalah gerakan terbaik. Benteng melindungi pion dan sekaligus menyerang kuda. Jika pion kali benteng, pion kali menteri. Duda menjawab dengan menteri H6, ancaman menteri kali pion. Dan simpel saja Grischuk tetap memakan kuda dengan benteng. Duda memakan gajah dengan kuda. Dan kuda keempat. Coba kita analisis lagi, karena ini termasuk gerakan blunder. Sebenarnya putih bisa mengorbankan menteri dengan memakan pion H7 skak. Benteng harus memakan menteri, benteng kali benteng skak. Raja G8, gajah C4 skak. Di sini menteri harus menutup skak dan pion kali menteri. Lalu keadaan berbalik Duda yang sangat diunggulkan. Oke, di sini jika menteri tidak menutup skak, tentu hanya ada satu jalan, raja ke F8. Pion G7 skak. Raja E7, pion promosi menteri discover skak. Raja D6, menteri E6 skak. Raja C5 dan benteng kali kuda. Posisi hitam sangat mengkhawatirkan. Oke, kembali ke permainan. Tapi di sini Duda gajah ke C2 dijawab dengan kuda A ke C5. Menteri balik ke E3. Benteng ke G8 menyerang pion. Pion kali pion. Benteng kali pion, persiapan menteri ke A1 skak. Duda raja B1 mencegah menteri melakukan skak. Dilanjut benteng kali pion dan pertukaran benteng. Benteng kali benteng dan dimakan kembali dengan raja. Pion F4, persiapan menteri ke H3 skak benteng. Grischuk menjawab dengan menteri ke D2
melindungi benteng, mengancam gajah, dan mengajak pertukaran menteri. Tapi duda tetap menteri ke-3, Skak. Raja ke-7, barulah kuda ke-3, melindungi gajah. Dilanjut benteng ke-1, Skak. Jika Raja A2, menteri A5 akan terjadi skakmat. Jadi gajah menutup Skak. Dan setelah Kriscuk tetap memakan gajah dengan benteng, Skak. Di sini juga Jan Christoph Duda menyerah. Ya, apabila permainan dilanjutkan, jika Raja ke A2, tentu seperti tadi, menteri A5 skakmat. Jadi setelah kuda kali benteng, menteri kali kuda skak. Raja A2, menteri A4 skak. Raja kembali lagi, menteri kali pion skak. Raja mungkin balik lagi. Jika menteri kali pion, menteri G2 skak pion. Jadi makan saja pion dengan pion, sekaligus persiapan menteri ke E5 skak ster. Ya, menang perwira mah bebas ya. Dan permainan yang sangat menarik ini dimenangkan oleh Alexander Kriscuk. Dan okelah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka video-video catur seperti ini, silahkan klik like dan juga subscribe channel Narucas ini agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video catur selanjutnya. Dan adanya salah kata saya mohon maaf. Salam Chess Lovers, terima kasih.